Takkan ada manusia tanpa celah, takkan ada hidup hanya berdosa. Setiap orang pernah lakukan kesalahan. Animasi. Oke, lokal. Part. Lalu saya klik part ya. Oke. Harusnya dia akan berpindah ke slide 6, sekaligus dia akan berubah warna menjadi kuning oranye. Kita tidak usah mainkan ini, kita sudah tahu ya, tapi gatel juga nggak ngelihat jalan-jalannya kurva ini. Lalu kita kembali lagi, warnanya udah menjadi kuning. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat sekalian, masih di channel Najib Bukhari. Saya akan melanjutkan tema yang kemarin, masih sama, yaitu mempercantik slide dengan animasi. Kali ini kita akan praktekkan animasi audio dan animasi smart art ya. Ada dua, animasi audio dan animasi smart art. Sahabat sekalian, untuk membuat itu, ini masih pakai file yang kemarin ya. Untuk membuat itu kita gunakan new slide ya. Klik, lalu new slide. Sekarang sudah tampil new slide. Nah, di animasi ini maksudnya begini sobat. Kita ingin misalnya nanti ada seperti pengumuman gitu, jalan ya. Bukan jalan, tulisannya itu menjadi warna merah terus gitu, sambil ada lagunya gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita pilih layoutnya yang apa ya? Yang title and content aja. Oh, atau mungkin ini kita buang aja, yang klik yang di atas ini kita buang. Kita pakai ini aja satu. Kita perlebar. Ya, kita menggunakan cara yang berbeda. Jangan lupa, karena ini seperti kemarin, tema ini menggunakan huruf yang semuanya besar. Kita klik dulu. Ya, masih all cap ya. Kita klik kotaknya kita klik, lalu di font kita klik, lalu all caps kita hilangkan. Oke, sekarang kita tulis misalnya selamat datang di channel Najib Bukhari. Kami menyediakan konten-konten tentang Office. Terima kasih atas kunjungan sobat di channel ini. Semoga bermanfaat. Baik, simpel aja ya tulisannya. Kita bikin supaya dia di rata tengah, lalu mungkin hurufnya kita bikin supaya lebih besar, 28. Kemudian kita atur supaya dia di tengah ya, middle. Kita atur supaya di tengah. Baik, kita sudah punya satu objek ini, selamat datang ini. Kemudian kita pengen bikin ini animasi ya. Nanti animasinya, baik, kita langsung aja klik animasi, lalu kita pilih yang bagian emphasis, kita pilih brush color. Brush color itu nanti
dia hurufnya satu persatu tergantung ya nanti aturannya dia akan berubah warna. Nah, seperti itu. Kita pilih dulu warnanya. Saya pilih merah misalnya. Kemudian saya pilih ini by letter. Sudah 4, oke. Sebentar. Lalu karena ini tadi dianggap B paragraf ya. Karena dianggap B paragraf maka tampilan dia juga B paragraf gitu. Saya akan atur supaya ini S1 object. Oke, supaya cuman ada satu animasi di objek ini. Kalau tadi karena dianggap ini ada 4 paragraf, otomatis dia ada 4 animasi ya. 4 animasi, masing-masing animasi adalah untuk satu paragraf. Kita bikin satu aja. Kemudian kita atur supaya durasinya berapa? 2,5 detik. Mungkin kurang panjang atau kita nanti coba aja ya. Lalu kita atur bahwa nanti dia akan berulang-ulang karena dia katakanlah dia itu slide yang ditampilkan pertama sambil nunggu orang. Jadi slide itu begitu berakhir dia akan berulang lagi gitu ya. Maka kita atur di sini, klik di timing. Sahabat, tidak semuanya ada pilihan repeat ya. Nah, di sini ada pilihannya repeat none. Saya akan pilih repeat until end of slide. Artinya kalau dia sudah pindah ke slide yang lain, maka dia akan berhenti. Oke. Nah, untuk persiapan saya harus kasih slide lain ya. Misalnya ini saya duplikat slide aja lah. Oke. Nanti kita gunakan apa enggak, yang penting dulu. Kemudian kita akan masukkan objek yang namanya media, yaitu media audio. Kita klik insert, lalu kita ambil audio. Lalu kita pilih audio on my PC. Kita ambil file kita ya, media sound ini, insert. Oke, sekarang kita sudah masukkan satu objek, namanya objek media. Dan medianya adalah sound, audio ya. Nah, sekarang kita atur. Di media ini otomatis dia masuk di animasi ya. Kita lihat misalnya objek audio yang kita klik tadi, dia langsung masuk animasi. Jadi ada jenis animasi itu animasi media. Ya ini animasi media, pilihannya play, pause, stop, atau seek. Hanya ada 4 aja. Dan dia tadi otomatis masuk di media play. Sekarang kita bikin supaya media ini nanti mengiringi ya, media sound ini. Kita atur dulu propertinya di effect option, start playing from beginning, lalu stop playing after current slide. Artinya setelah slide ini nanti selesai, dia akan berhenti. Oke, timing bukan on click tapi with previous karena bareng ya dengan ini. Kalau misalnya kita bikin repeat, ya enggak, repeat until end slide ya. Kalau misalnya dia pendek, bisa saja dia diulang-ulang. Bisa saja Anda pilih sama dengan pilihan yang tadi, until end of slide. Oke. Lalu propertinya media ini langsung otomatis ada menu format dan playback. Kita pilih playback. Kita centang ya, hide during show, ini maksudnya supaya gambar ini nggak kelihatan nanti di waktu tampil ya, waktu di slide show-nya itu. Jadi di bagian ini ada beberapa properties yang sobat perlu hati-hati ya. Selain hide during show tadi, ini ada play across slide karena setelan di sini ini akan berpengaruh ke setelan yang sebelumnya tadi. Misalnya ini ya, misalnya saya akan centang play across slide.
apa yang berubah? Kita buka effect option. Nah, tadi kita sudah setel stop playing-nya itu after current slide. Sekarang dia balik ke after 99. Nah, sekarang saya klik after current slide. Oke. Kita lihat apakah di sini berubah playback. Sekarang dia hilang. Jadi sobat hati-hati, saya lebih memilih mengaturnya di propertinya animation daripada di playback. Jadi saya hanya mengatur di hide during show aja. Baik sobat, kita sudah setel, semuanya sudah kita atur propertinya, sekarang kita tes ya. Begitu kita klik, nanti gambar tulisan ini akan huruf demi huruf berubah menjadi merah sampai terakhir. Lalu dia kembali lagi. Sembari itu dia akan diiringi dengan musik yang kita pilih tadi. Oke, kita lihat ya. Klik. Selamat datang di channel Najib Bukhari. Kami menyediakan konten-konten tentang Office. Terima kasih atas kunjungan sobat di channel ini. Semoga bermanfaat. Kritik dan saran akan membantu kami memperbaiki konten-konten. Baik, kita lihat. Dia akan kembali lagi ke awal. Nah, ini tadi yang kita sebut bahwa slide ini akan kita putar lagi atau di-repeat sampai dia berakhir slide ini ya. Oke, kalau kita klik dia akan berhenti. Nah, ini kan slide berikutnya, jadi bukan slide yang sama tadi. Kalau kita klik dia akan berhenti. Sobat sekalian, jadi kita sudah mempraktekkan bagaimana kita membuat satu animasi yang diiringi dengan sound. Nah, berikutnya kita masuk di slide yang kita sudah copy tadi ya. Sekarang kita pengen, oke kita hapus saja nih kayaknya. Kita hapus, delete slide, lalu kita bikin new aja, new slide, lalu kita pilih yang modelnya seperti ini. Sebelum itu saya akan bikin supaya hurufnya itu ikut dengan apa yang saya mau. Home, all caps. Sekali lagi ini selalu diatur. Kenapa sobat? Karena khusus untuk desain yang ini atau desain-desain yang sama atau desain-desain tertentu itu memang diatur supaya hurufnya all caps, sehingga kalau kita pingin supaya tidak all caps kita harus masuk ke font lalu kita ubah all capsnya kita centang. Nah, hilangkan centangnya. Oke, maka sekarang kita bisa masukkan sesuai dengan keinginan kita, yaitu tidak all caps. Saya akan tulis misalnya, sekarang kita sudah mempunyai 4 paragraf ya, supaya jaraknya tidak terlalu jauh. Kita atur line spacingnya 1 aja. Oke, begini aja. Mungkin hurufnya kurang besar, kita bikin 28. Baik. Sekarang kita masukkan di sini animasi. Animasinya adalah sama dengan tadi, brush color. Kita bikin supaya warnanya merah. Stop. Sekarang kita sudah memiliki 1, 2, 3, 4 slide ya. Masing-masing slide ini dia jalannya on click semua. Baik. Kemudian kita akan masukkan musik sama dengan yang tadi. Kita insert, masuk di audio, kemudian pilih audio on my PC, kita pilih media sound MP3, insert. Nah, kalau tadi kita mengatur media sound ini mengikuti slide text. Sekarang kita balik. Slide text mengikuti media sound. Berarti nanti akan diatur seperti ini. Semuanya itu saya akan bikin startnya, mulainya animasi with previous, artinya bareng dengan start yang lama. Oke. Kemudian saya akan atur dulu di media sound dulu ya. Media sound sama dengan tadi, effect option, after current slide, oke. Kemudian saya pilih from time aja mainnya musik ini supaya nggak lama. Saya akan atur pada 8
detik ke 56 kali ya. 56. Nah, ya 56 aja. Kemudian timing on click, oke. Sekarang kita mengatur animasinya ini. Kita blok aja supaya sama. Animasi ini semuanya durasinya adalah 2,75 atau kita tulis 2,75. Baik. Lalu masing-masing kita atur supaya ada delay, tapi beda-beda. Delaynya untuk yang paragraf pertama yaitu kita atur 10 ya. 10, oke. 10 itu artinya 10 detik. Kemudian untuk yang kedua kita atur, maksudnya paragraf kedua kita atur 21, oke. Kemudian yang ketiga kita atur 31 ya, oke, kita enter. Kemudian yang keempat, paragraf keempat kita atur 42, enter. Baik, kita sudah mengatur delay, durasi, dan pengaturan tampilnya slide animasi teks tadi ya, yang mengikuti animasinya musik. Kita tes, klik slideshow atau F5. Baik, kita klik. Nah, sobat, ini mumpung ingat. Ini kenapa dia tampil? Karena kita tadi tidak menghilangkan atau kita tidak mencentang hide ya. Kita sembunyikan ini ketika show, makanya dia tampil di sini. Baik, kita klik. Takkan ada manusia tanpa celah, takkan ada hidup hanya berdosa. Setiap orang pernah lakukan kesalahan. Yang terbaik yang memohon ampunan. Nah, tadi yang kurang apa sobat? Yang kurang terlalu cepat untuk masing-masing dari durasi itu. Tapi intinya begini sobat, sobat bisa ngatur di durasi itu supaya kira-kira pas bait ini selesai, dia juga selesai. Baik sobat, mungkin kita atur angkanya di 7,25 itu ya, 7,25. Kita tes seluruhnya mestinya ya, seluruhnya, sorry. 4-4-nya kita bikin 7,25. Baik, lalu kita tes. Takkan ada manusia tanpa celah, takkan ada hidup hanya berdosa. Setiap orang pernah lakukan kesalahan. Yang terbaik yang memohon ampunan. Bukan untuk diratapi, bukan untuk dicaci kesalahanmu, dosa-dosamu. Yang dibutuhkan mohon ampun dan takkan mengulang. Bukan untuk dipamerkan,
bukan untuk dibanggakan kesalahanmu, dosa-dosamu. Hanya Tuhanmu dan dirimu yang tahu. Baik sobat, itu tadi contoh slide-nya sambil agak-agak promo gitu ya, promo single saya yang mungkin akan keluar ya, akan kita rilis, nggak tahu sebentar lagi lah ya, kita lagi proses rekaman, yaitu single saya, tapi yang nyanyi tentu bukan saya bukan penyanyi, saya hanya menciptakan lagu aja. Kita lanjut animasi kita yang berikutnya. Ini seperti yang sudah saya sampaikan adalah animasi tentang smart art atau dengan objek smart art. Kita bikin new lagi ya, new slide. Baik, lalu kita pilih blank aja, layout, blank, kemudian insert, ya di sini smart art. Sahabat sekalian, di sini banyak pilihan, ada proses yang biasa menggunakan proses, jadi masing-masing gambarnya ya, list, ada yang model list, ada yang model proses. Saya pilih hierarki. Saya akan pilih sembarang nanti karena bisa diubah-ubah ya. Saya akan pilih hierarki yang model half circle. Oke. Lalu untuk menuliskan teks, sobat bisa langsung tulis di sini. Tapi akan lebih baik dan cepat kalau kita nulisnya di sini. Ini misalnya saya tulis. Kalau misalnya sobat mau nambahkan lagi dan terlanjur posisinya di sini, sobat bisa klik Shift Tab ya untuk dia mundur satu hierarki. Oke. Oh enggak, ternyata udah 3. Jadi kita hapus saja ini ya. Baik, yang 4 kita tab supaya dia maju satu hierarki. Nah, modelnya seperti ini sobat. Nah, ini nanti yang kita akan animasikan. Sobat, setelah kita bikin, kita bisa mengubah misalnya, aduh kayaknya nggak sip deh yang model ini. Saya akan ganti yang model ini. Ya. Kemudian saya akan pilih yang agak seperti ini. Lalu warnanya saya pilih yang kehijauan. Hijau yang ini ya. Baik, ini misalnya. Kemudian kalau sobat misalnya ini kayaknya kurang besar, kita bisa bikin supaya dia lebih lebar. Kita bisa atur di sini dengan tarik aja, klik, tahan, tarik, klik, tahan, tarik gitu aja. Saya geser menggunakan papan keyboard karena hanya sedikit aja. Oke, kira-kira di tengah ya. Seperti ini ya. Ini namanya kita sebenarnya membuat diagram. Kita membuat diagram tapi menggunakan sesuatu atau template-nya punyanya PowerPoint yang sudah ada. Kita pakai. Ya. Template mereka dia tempatkan di namanya apa tadi? Smart Art. Nah, di sini nih kita masuk tadi. Baik. Kita akan jadikan diagram ini sebagai semacam daftar isi gitu, dalam pengertian seluruh slide ini ketika misalnya isinya adalah ini, misalnya kita klik lokal, maka dia akan ke slide tentang animasi lokal. Kita klik part, maka dia akan menuju ke slide animasi part dan seterusnya. Jadi benar-benar seperti daftar isi gitu. Nah, tapi bentuknya seperti diagram seperti ini ya. Caranya tentu slide ini harus kita taruh dulu di slide nomor 2 berarti ya. Setelah nomor 1 ini langsung daftar isi. Caranya kita klik, tahan, lalu kita geser ke atas. Oke, sekarang udah jadi. Sobat sekalian, tadi kita bikinnya kan pakai smart art. Sebenarnya itu cara cepet aja kita membuat semacam hierarki ya, semacam diagram gitu.
cara cepatnya daripada kita bikin kotak satu lalu kita bikin lain lagi, itu kelamaan. Maka kita pakai aja Smart Art, udah jadi. Sebenarnya sama, kita bikin sendiri misalnya kotak dulu, baru garisnya dulu, kotak lagi itu bisa. Ini kelamaan kan? Nah, supaya nggak lama, kita langsung ambil punyanya template-nya PowerPoint, yaitu di Smart Art, dan sekarang udah langsung jadi. Nah, cuma ketika nanti kita pengen menjadikan ini sebagai daftar isi, ini susah karena begitu dia menjadi Smart Art, maka dia menjadi satu objek yang tunggal, yang tidak terpisah. Sehingga kita tidak bisa mengatakan klik path, klik lokal enggak. Klik path sama dengan klik lokal, bahkan klik di tempat kosong pun sama, sepanjang dia berada di objek ini gitu. Nah, karena itu kita harus ubah dulu ini semuanya menjadi objek-objek shape gitu ya. Maksudnya shape sebelum ini kita sudah lakukan. Jadi misalnya dia akan menjadi kotak-kotak dan lain-lain, bukan lagi menjadi Smart Art. Caranya klik di kotaknya, kemudian klik kanan, kemudian ada pilihan di bawah itu Convert to Shapes. Saya klik. Nah, sekarang kita sudah memiliki beberapa shape sebenarnya, tapi ini masih nyatu. Ya, lihat coba misalnya. Ya, di grup ini saya ulang, klik kanan aja di salah satu objek yang ada, klik kanan, lalu di grup, lalu kita ungroup sehingga masing-masing menjadi objek-objek yang terpisah. Nanti gampang kalau misalnya kita mau atur lagi di grouping, nggak masalah. Kepentingan kita adalah kita mau membuat animasi begitu kan. Nah, kita kembalikan ke ungroup. Kita kembalikan ke grouping ya. Kita bikin grouping, atau kita bikin animasi secara cepat dan bareng-bareng, animation. Lalu kita pilih animasinya wide dari atas, from top ya. Baik, sudah jadi, semuanya sudah punya, cuman masing-masing dihitung sebagai with previous, kalau enggak after previous gitu ya, sehingga hanya ada satu. Tapi sungguhnya semuanya ini sudah menjadi animasi yang beda-beda gitu. Oke, nggak masalah, kita atur aja sekarang seluruhnya misalnya supaya agak lebih panjang durasinya, kita bikin 0,75. Oke, kita atur satu persatu, kita urutkan dulu ya. Kita lihat ini sudah benar, lalu bawahnya ini lokal. Oke, kita bikin on click dulu, lalu 4 media kita angkat setelah 4 with previous. Baik, kita sudah mengurutkan ini ya, urutan masing-masing objek ini mana yang keluar duluan. Sekarang kita cek animasi garis. Oke, karena kita atur tadi with previous ya, entrance, mungkin akan lebih baik kalau diatur after mungkin ya. Oke, jadi yang ini kita balik menjadi after previous. Sekarang kita sudah punya animasi yang terkait dengan tadi, yaitu yang tadinya Smart Art, kemudian kita ubah menjadi objek yang kecil-kecil ya, atau kita sebut dengan shape tadi, isinya kotak plus dengan line-line tadi, kemudian kita udah urutkan mana yang tampil duluan. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana supaya ketika kita ngeklik path gitu, itu nanti dia akan langsung menuju ke slide ke-6. Oke, sahabat sekalian, caranya kita pilih dulu yang mau kita jadikan klik ini ya, kita jadikan objek kliknya path ini, lalu kita klik insert,
lalu kita pilih di link, bagian link, submenu link, action. Kemudian di mouse click, kita pilih hyperlink to, lalu kita pilih slide ke 6. Oke. Mungkin sobat mau kasih supaya waktu diklik ada suaranya, play sound gitu ya. Misalnya kita kasih misalnya Jim. Highlight nggak perlu, oke. Nah, nanti ketika dia diklik, dia akan menuju ke slide 6. Dan di slide 6 sebaliknya juga supaya dia nanti ketika di slide 6 kan kita mau balik lagi tuh ke daftar isi. Harus dikasih link juga. Kita buka di slide 6, lalu kita kasih objek yang sederhana aja, misalnya oval ini ya. Oval. Lalu saya kasih warna merah. Shape outline-nya hijau, kemudian kita pakai bevel emboss-nya pakai ini, kita merah hijau aja. Oke, lalu sama di sini objek ini setelah terpilih kita klik insert, lalu link action ini kita pilih hyperlink to, kita pilih slide, lalu kita pilih slide 2. Oke. Play sound-nya kalau tadi Jim, kita pilih misalnya kamera. Oke. Baik, kita kembali ke sini. Nah, ketika dia diklik, supaya orang tahu bahwa dia udah pernah diklik, maka kita bikin supaya warnanya berubah setelah diklik. Caranya gimana? Baik, kita berikan animasi yang lain ya, animasi perubahan warna. Kita klik yang kotak path ini, kemudian kita klik animation. Jangan lupa karena kita sudah punya animasi di sini ya, untuk objek path ini, maka kita masuknya melalui add an animation. Kemudian kita pilih apa ya, fill color aja, fill color, warnanya berubah menjadi kuning gitu misalnya. Setelah diklik menjadi kuning, kuningnya terlalu terang. Setelah diklik dia menjadi kuning begini. Baik, sekarang kita coba kita praktekkan. Klik animasi lokal, media, entrance, emphasis, exit. Oke, itu semuanya sudah selesai. Lalu saya akan klik ke path ya. Dia akan menuju ke slide 7 atau 6 tadi ya. Kita klik aja. Baik, kita menuju ke sini. Lalu kita mainkan dulu sebelum kita kembali. Kita mainkan dulu. Ya misalnya kita menjelaskan, oh ini adalah, dan seterusnya. Lalu kita kembali lagi. Klik. Ada suaranya krek seperti itu. Baik, sobat. Kenapa ini tidak menjadi kuning padahal sudah kita klik? Baik, kita kembali, sobat, karena kalau kita klik lagi di sini, kita klik, dia akan menjadi kuning. Baik, kenapa? Karena sejauh ini kita menjalankan animasi itu melalui momen-momen yang sudah ada di dalamnya, klik-klik-klik gitu aja. Nah, kita bisa mengatur supaya ini shape ini atau path ini yang bagian ketiga ini dia jalan ketika bukan on click tapi ketika klik pada satu objek, misalnya ya ketika ngeklik di path gitu. Kita ubah ya. Baik, kita klik dulu animasi yang mau kita ubah triggernya. Oke, kalau sudah terpilih lalu klik trigger, klik on, klik off, lalu pilih objek. Dalam ini path tadi kan shape ini shape 29, jadi saya klik shape 29. Jadi nanti dia bukan diklik sembarang klik, dia nggak akan keluar, tapi dia hanya mau menjadi berubah warna ketika kliknya itu ada di path gitu ya. Sekarang kita coba lagi. Animasi. Oke, lokal. Path. Lalu saya klik path ya. Oke. Harusnya dia akan berpindah ke slide 6
sekaligus dia akan berubah warna menjadi kuning oranye. Kita tidak usah mainkan ini, kita sudah tahu ya, tapi gatel juga nggak ngelihat jalan-jalannya kurva ini. Lalu kita kembali lagi, warnanya udah menjadi kuning. Kenapa? Karena kita tadi klik di path, jadi nggak ada ngaruh di sini gitu, nggak harus klik di sini. Begitu kita klik pada path, maka dia akan men-trigger atau memicu sebuah animasi, yaitu animasi path berubah warna menjadi kuning. Jadi ini salah satu trigger yang tidak biasa kita gunakan, atau baru kali ini dalam beberapa video sebelumnya kita tidak pernah gunakan. Baru kali ini kita gunakan triggering animasi menggunakan momentum atau objek khusus ya, tidak melalui klik-klik seperti biasanya. Demikian sobat, akhir dari video saya tentang animasi PowerPoint. Ini video yang ketiga sekaligus juga terakhir. Tidak banyak sobat, tetapi kalau sobat mau mengembangkan, dia bisa membuat atau bisa melakukan banyak hal. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sobat sekalian dan juga bermanfaat untuk saya. Terima kasih kunjungan sobat sekalian. Sampai jumpa lagi dengan saya di konten-konten yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.